Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan cara yang berbeda. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 2. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Ada seorang teman pemuda yang punya kebiasaan kalau makan satu kakinya diangkat ke kursi. Dia tidak peduli entah sedang makan di warung atau di pantry kantor atau ketika berada di rumah temannya, selalu seperti itu. Tidak jarang kami mengingatkan dia ketika kami sedang makan di hadapan orang tuanya, harus kami hormati. Di sisi lain, ada juga teman pemuda yang sangat sopan ketika sedang makan, baik dalam sikap badannya maupun ketika menyuap dan mengunyah makanan. Mengenai baik dan buruknya, tentu kita mempunyai penilaian masing-masing. Yang jelas, ada perbedaan di antara kedua teman pemuda ini. Berbicara mengenai perbedaan umat Tuhan juga seharusnya berbeda dengan para penyembah berhala. Di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan 2 dijelaskan mengenai bangsa Israel bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Tidak boleh menoreh-noreh tubuh mereka maupun menggundul rambut di atas dahi mereka karena kematian seseorang. Sebab mereka adalah umat yang kudus bagi Tuhan dan yang dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa di atas muka bumi. Menoreh-noreh diri, menggundur rambut di atas dahi karena satu perkabungan adalah cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir atau para penyembah berhala. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan tidak boleh melakukan hal-hal yang sama. Di ayat-ayat tersebut tersurat alasan mengapa harus berbeda. Karena bangsa Israel adalah anak-anak Tuhan. Yang namanya anak-anak Tuhan memang sudah seharusnya meneladani Tuhan. Oleh sebab itu mereka tidak boleh meneladani para penyembah berhala dalam tata cara kehidupan mereka. Karena bangsa Israel adalah umat yang kudus, kata kudus artinya dipisahkan. Yang dimaksud dipisahkan di sini adalah dipisahkan dari dosa dan dikhususkan untuk Tuhan. Oleh sebab itu, tidak mungkin orang yang dikhususkan bagi Tuhan masih meniru sikap hidup para penyembah berhala. Karena bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan, yang namanya umat yang disayangin Tuhan sudah seharusnya tidak menunjukkan diri sebagai umat yang disayangi berhala. Umat kesayangan Tuhan itu menjadi milik Tuhan dan bukan milik berhala. Oleh sebab itu, umat kesayangan Tuhan harus hormat dan takut kepada Tuhan. Kita juga disebut sebagai umat Tuhan. Namun tanpa kita sadari, seringkali kita melakukan hal yang sama dengan orang yang belum percaya. Anak-anak muda masih percaya horoskop. Orang tua masih senang pergi ke orang pintar. Bahkan ada yang suka dengan mistik-mistik. Kita harus sadar bahwa kita harus berbeda dengan orang yang mempunyai kepercayaan lain. Di samping itu, tidak jarang kita juga menjadi sama
dengan orang dunia yang mementingkan kebanggaan jasmani. Mari kita miliki sikap yang berbeda dengan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku bersyukur telah Engkau layakkan menjadi umat-Mu. Mampukan aku untuk hidup berbeda dengan mereka yang belum percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her joy to the world. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. For unto us a child is born. Unto us a son is given, unto us is given, for unto us a child is born. And the government shall be upon his shoulder. And the government shall be upon his shoulder. The government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the mighty God.